Di bukit Golgota tersalib Tuhanku, dan dosa dunia ditanggung olehnya. Tercurah darahnya bagimu, bagiku, kasihnya yang besar terus terpancarlah. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Semalam kita sudah boleh beristirahat dengan lelap. Pagi ini kita bangun dengan segar, itu semua atas karunia Tuhan. Mari kita bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, dan kita mohon terang dari Roh Kudus sebelum kita membaca serta merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas setiap berkat yang kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sungguh banyak, sungguh berlimpah tak terhitung. Kami mengucap syukur atasnya. Dan kini sebelum kami memulai hari kami hendak mendasarkannya pada pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, agar kami dapat bersama-sama belajar akan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Salib Kristus melampaui hikmat manusia. Bacaan diambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai ayat 25. Saya akan bacakan ayat 18 dan 19 bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Awal dari kebijaksanaan ialah mengejar kebijaksanaan itu sendiri. Oleh sebab itu, banyak orang berlomba-lomba mengejar hikmat dan kebijaksanaan. Latar belakang kota Korintus dikenal dengan penduduknya yang sangat menjunjung tinggi dan mengejar hal-hal yang bersifat intelektual. Semakin tinggi pemahaman intelektualitas mereka, maka mereka akan dianggap sebagai orang yang berhikmat dan bijaksana. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila semua orang yang ada di Korintus berlomba-lomba untuk mengejarnya. Ketika Rasul Paulus hadir di tengah-tengah kota Korintus dan memberitakan bahwa kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya adalah kabar baik yang dapat menyelamatkan manusia berdosa, jelas sekali mendapat penolakan dari banyak orang. Mengajak orang banyak untuk percaya kepada salib Kristus adalah dianggap sebagai suatu kebodohan yang tidak masuk akal, yang tidak dapat diterima dengan akal sehat. Oleh sebab, pada saat itu, seorang yang mati di atas kayu salib dianggap sebagai seorang yang dikutuk oleh Allah. Sebagai respon Rasul Paulus terhadap orang-orang di kota Korintus yang menganggap pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 demikian.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dengan kata lain, dunia tidak akan pernah dapat memahami kuasa salib Kristus apabila dilihat dengan menggunakan kacamata atau hikmat dunia. Di balik salib yang dianggap sebagai sebuah kebodohan, tersirat kekuatan Allah dan hikmat Allah yang begitu besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 24. Apa yang dianggap kebodohan oleh dunia, nyatanya jauh lebih besar hikmatnya daripada hikmat manusia. Dan apa yang dianggap lemah oleh manusia, nyatanya lebih kuat daripada manusia. Betapa terbatasnya hikmat yang dimiliki manusia memperlihatkan dengan jelas bahwa kita tidak mungkin dapat bergantung dan bersandar pada diri sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mencari hikmat itu kepada Sang Empunya hikmat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang baru saja kami baca dan kami dengar. Ketika banyak orang di sana mengatakan bahwa salib Kristus, penderitaan Kristus, kematian Kristus adalah satu kebodohan. Tetapi kami bersyukur karena hikmat yang daripada Tuhan, kami dapat memahami, kami dapat memandang salib Kristus, kami dapat melihat pengorbanan Kristus, kematian Kristus sebagai sesuatu yang luar biasa di atas hikmat manusia, di atas logika manusia. Bapa, mampukan kami agar kami boleh terus berpegang pada salib Kristus di sepanjang kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh menghargai pengorbanan Kristus yang telah mati bagi kami. Mampukan kami untuk setia sampai akhir kepada Kristus yang sudah menyalibkan dirinya bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk berproses bersama dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang mensyukuri karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.